Halo, selamat siang. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke, siap. Wah, ketemu lagi sama Mas Nanda Fitra nih ya. Kemarin join, hari ini join lagi. Oke deh. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Kita akan belajar nih. Ini beda lagi. Kalau kemarin kita belajar tentang yang namanya digital marketing gitu ya kan. Kali ini kita akan belajar bareng sama Mas Edwin Edward. Ini selaku lead product dari Kasir Pintar. Kita nanti akan sama-sama nih belajar tentang product automation QA using Selenium. Wih, judulnya berat banget ini ya. Apakah teman-teman sudah siap kira-kira? Tapi sebelumnya, saya boleh kenalan dulu nih ya sama teman-teman yang sudah join pada siang hari ini. Nesa pengen tahu nih, teman-teman ini dari mana-mana aja, boleh disebutkan. Ada Kak Citrali lagi hari ini join juga. Boleh disebutkan dari mana, namanya, asalnya gitu. Ya, kalau misalkan mau kasih tahu boleh di kolom chat gitu ya. Nah, ini mulai gabung-gabung juga. Ada Mas Muhammad Ari Ramadan juga join lagi hari ini. Oke, teman-teman. Nah, boleh dikasih tahu sambil kita kenalan, sambil kita tunggu juga nih untuk yang lainnya. Kak Citrali dari Surabaya. Surabaya dan Sidoarjo ini gimana, Kak? Di dua tempat berarti, rumahnya dua ya. Wah, luar biasa. Oke, yang lainnya sambil kita tunggu juga, mungkin teman-temannya ada yang kemarin ketahuan join juga kelasnya, mungkin bisa dijawil ya, disenggol temannya untuk join juga nih siang hari ini, karena kelasnya akan segera dimulai gitu ya teman-teman ya. Oke, sambil juga saya menunggu, oke ada Kak Sisilia dari Lubuk Linggau, Palembang. Wah jauh, boleh nih Kak Sisil dilempar pempek ke saya boleh kayaknya. Enak tuh pempek Palembang. Deborah dari Medan, jauh-jauh. Suis Setiawan dari Sidoarjo. Ada siapa lagi kira-kira yang join pada siang hari ini? Kalau Nisa harap sih mudah-mudahan semuanya pada siapin catatan dan juga pertanyaan-pertanyaan ya untuk siang hari ini. Karena kapan lagi gitu, kita ada mini course bareng sama Mas Edwin gitu kan, lead product dari Kasir Pintar. Nanti kalau mau ditanya-tanya boleh. Oh aslinya Surabaya, aktivitasnya di Surabaya, tapi domisili Sidoarjo. Jadi Surabaya, Sidoarjo, hebat, hidup nomaden ya Kak Citra ya. Ada Kak Sony dari Jaksel, Kak, Anda Fitria. Kalau ada teman yang mau join, nggak apa-apa, boleh. Boleh, gabung aja, join aja. Ada teman mau satu kompi juga silahkan kalau mau join ya. Oke, sambil saya tunggu juga untuk teman-teman yang lain. I'm from Wakanda. Siap, Mas Ari ya. Saya mau infokan lagi nih, barangkali kemarin ada yang sudah join, kan sudah tahu nih info tentang TikTok Fest gitu. Tapi untuk yang barusan gabung di hari ini, saya mau menginfokan sesuatu. Ini yang bisa untuk diikuti sama teman-teman, bebas ya. Siapa saja boleh ikut, untuk umur 17 sampai 27 tahun boleh di-share materinya deh Kak. Oke, jadi sebentar lagi Kasir Pintar ini kan akan berulang tahun nih teman-teman gitu ya, ulang tahun yang keempat, dan dalam rangkaian ulang tahun yang keempatnya ini Kasir Pintar juga mengadakan Kasir Pintar TikTok Fest 2022. Nah, Kasir Pintar TikTok Fest 2022 ini next, ini tinggal upload aja video TikTok gitu kan dan bisa dapatkan hadiah total hingga 10 juta rupiah bebas untuk teman-teman yang usianya 17 sampai 27 tahun, cewek, cowok gitu kan. Tema videonya juga UMKM Go Digital bareng Kaspin. Kayak gimana sih maksudnya UMKM Go Digital bareng Kaspin ini? Jadi teman-teman bisa nih ngevideoin, ngajakin UMKM di sekitarnya teman-teman, atau mungkin teman-teman punya usaha sendiri gitu, usaha sendiri yang dimana itu menggunakan Kasir Pintar, atau mungkin ngajakin lah orang buat nih coba deh pakai aplikasi Kasir Pintar terus di TikTokin kayak gitu, di upload aja videonya di TikTok masing-masing. Dan boleh di next. Nah ini dia untuk timeline pendaftarannya, dibuka sampai tanggal 14 November 2022 ya teman-teman ya, dan bisa langsung diupload aja setelah daftar. Kita tunggu sampai tanggal 14 November 2022 juga, nanti akan ada proses penjurian, pengumuman finalis 3 besar, dan tentunya pengumuman pemenangnya ini akan kita bagikan di hari ulang tahunnya Kasir Pintar tanggal 17 Desember 2022, acara puncaknya di Surabaya. Gitu. Jadi pastikan kalau teman-teman join, ini nanti, wah kalau menang nih aku pengen menang, ini bisa mampir ke Surabaya ya. Oke, next. Nah, ini dia untuk hadiah-hadiah pesertanya. Jadi juara pertama nanti bisa mendapatkan hadiah 5 juta rupiah, ada sertifikat pemenang dan juga piala. Juara 2 ada 3 juta rupiah, sertifikat pemenang dan juga piala. Dan juara 3-nya 1.500.000, termasuk juga ada sertifikat pemenang dan juga piala. Jadi
Teman-teman boleh nih ajakin teman lain, ajakin keluarganya untuk join di TikTok Fest 2022 by Kasir Pintar. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Nah, daftar gratisnya bisa langsung di-scan barcode aja di sini, langsung aja diisi. Itu tadi. Nah, sudah dikasih link pendaftarannya juga di kolom chat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk join, bisa langsung join aja di situ. Kita di link pendaftarannya atau tinggal di-scan aja. Oke, sekian informasi tentang TikTok Fest 2022. Kalau gitu daripada lama-lama, saya langsung menyerahkan panggungnya ini kepada Mas Edwin. Ini dia nih teman-teman, jadi langsung aja kita belajar sama-sama ya tentang product automation. Itu tadi bareng sama Mas Edwin selaku lead produk dari Kasir Pintar. Silakan Mas Edwin. Ya, terima kasih Mbak Nesa. Jadi ya saya perkenalkan dulu aja. Nama saya Edwin. Jadi saya di Kasir Pintar ini selaku product lead. Product lead itu ngapain? Ya pokoknya yang bertanggung jawab untuk maintain produk, untuk riset tentang kedepannya harus bagaimana, terus habis itu yang sekarang ini bagaimana, terus ya prosesnya kerjanya itu bagaimana, desainnya dan kawan-kawan gitu. Nah itu saya yang bertanggung jawab. Nah kenapa kok hari ini kok materinya saya pilih tentang QA, kok tentang QA di otomasi Selenium apa lagi ini? Itu sebenarnya saya pengen ngasih gambaran. Jadi ngasih gambaran kalau misalnya mau ngajarin tentang produknya sendiri, ya bingung juga sih gimana, karena ini kan manajer ini sifatnya saya lebih banyak di manajerialnya, jadi ya kayak teorinya juga nggak tahu sih mau ngajarin apa gitu. Nah tapi salah satunya dari produk itu adalah partnya itu adalah ini tadi di QA. Jadi di QA itu di paling terakhir quality assurance, kita harus pastikan produknya kita itu yang kita mau kasih ke pelanggan itu ya sebaik mungkin. Kalau ini kita ngomongnya program ya berarti nggak ada bug gitu. Oke, nah terus selain itu sebenarnya ada banyak partnya. Ada yang dari data analis, jadi yang di awal sekali kita ngambil data, kita riset, terus habis itu didesain, habis didesain ya kita baru di develop. Nah itu nanti diserahkan ke tim developer besok ya, harusnya kelasnya mereka. Terus yang hari ini, terus habis itu baru yang QA. Saya sendiri itu sebelum jadi product lead itu ya ini saya juga ngerjakan QA ini, jadi ya bagian kecil dari yang dulu saya kerjakan, bagian yang paling dasarnya. Habis itu saya waktu di kantor ada rekrutmen, ya saya nyoba dan ternyata ya berhasil ternyata diterima sebagai product lead. Jadi ya jalurnya itu bisa begini loh, aku itu yang mau aku berusaha ini tunjukin gitu. Jadi dari produk ini bisa dari ternyata anak QA itu juga bisa naik dari produk, selama yaitu kamu minta pengetahuannya harus luas juga sih. Oke, aku mulai present dulu aja, kita seluruh layar aja biar nggak pusing. Jadi ini QA using Selenium. Nah kita itu kalau mau rilis produk itu tentu harus dicek dulu kan, harus dicek apakah ini sudah sesuai sama spek, atau paling enggak itu satu yang jelas itu harus sesuai sama spek dulu. Jadi sesuai sama ya permintaannya pelanggan dulu, terus habis itu dijadikan dokumen spesifikasi. Yang kedua, apakah minim bug. Nah, kalau misalnya ngeceknya itu kalau yang fitur-fitur baru kita di Kasir Pintar itu biasanya ya kalau yang fitur-fitur baru sih kita supaya lebih cepat kita ceknya manual aja. Tapi untuk yang fitur lama-lama dan berulang itu kita biasanya gunakan automation. Salah satu toolnya itu adalah Selenium. Nah, jadi ini ya automation QA itu apa? Yaitu tadi kebanyakan kita pakai. Jadi kan QA ini banyak macamnya. Ini bidang baru, bukan bidang baru sih sebenarnya, tapi kayak kalau aku bilang ini malah yang kayak the next data analis atau the next data scientist, itu kan yang sekarang lagi naik daun kan. Tapi kalau kalian tahu itu QA ini juga sekarang itu udah mulai naik daun karena ya semua perusahaan pasti ya pengen developernya udah capek-capek kerja, programnya udah capek-capek kerja, ya pasti harus ada yang ngecek kerjaannya gitu.
Ya, ini mulai naik daun. Nah, selain yang manual tadi, jadi ada manual, dicek, diklik manual itu satu, ada yang kedua yaitu automation. Kebanyakan automation ini kita pakai kalau apalagi kalau yang di kasir pintar ini kita pakai untuk namanya ada regression testing. Jadi kita ngecek hal-hal yang lama-lama yang dulu kita kerjakan, apakah masih berfungsi apakah masih berfungsi normal kalau tambahan fitur baru gitu. Nah, itu kita biasanya pakai automation ini tadi. Kenapa penting? Ya jelas penting. Apa namanya kalau karena seringkali itu kadang misalnya kita pendaftaran kita sekarang dirubah untuk umur 17 tahun gitu. 17 tahun ke atas gitu. Nah, yang lama-lama mungkin codingannya bisa kacau, bisa gagal pendaftarannya, bisa gagal loginnya. Nah, itu daripada kita ngecek ulang, kadang kita pakai yang ini tadi. Kita pakai toolnya tadi. Toolnya sebenarnya ada banyak, cuman Selenium ini saya pakai karena ini yang jadi dasar. Ini dipakai di web, jadi di website untuk otomasi website Selenium ini. Kalau nanti Selenium ini, kenapa aku juga pilih Selenium ini juga? Karena ini juga jadi dasar nanti yang otomasi untuk mobile, jadi kalian bisa mengotomasikan jalankan otomatis di Android dan di iOS itu juga pakai turunannya ini. Jadi adiknya dia namanya Appium. Tapi hari ini aku pilih Selenium karena ini yang paling simple. Di laptopnya kalian pasti udah ada browser masing-masing. Kalau Appium itu harus ya ada device, konekkan device dan kawan-kawan, kayaknya waktunya nggak cukup untuk itu. Jadi aku pilih yang Selenium ini dulu. Oke, sebelum kita mulai, hari ini tesnya simpel aja. Jadi hari ini aku nggak akan banyak terlalu karena waktunya juga terbatas. Kita ambil contoh yang paling sederhana dulu aja. Setiap website itu ya nggak mesti setiap sih, cuman maksudnya kayak ya sebagian besar website itu ada login-nya untuk masukkan akunnya kita. Hari ini aku pakai Kasir Pintar, jadi websitenya Kasir Pintar untuk ini, jadi Kasir Pintar. Nah, hari ini kita coba automasikan gimana caranya login di websitenya Kasir Pintar. Udah sederhana, itu dulu aja. Jadi pertama kali kan tadi buka halaman kasirpintar.co.id, kita masuk, login, masukkan passwordnya. Nah, masukkan password, masuk. Dah, gitu doang. Dah, simpel aja. Tapi yang gini ini masa kita harus ngetes setiap hari. Jadi setiap kali ada fitur baru, kita kan harus login. Kalau enggak ya harus dicek juga. Ini login. Kalau nanti ada register, ada fitur lain-lainnya, ini kan nggak diutak-utak, tapi kita kayak 1 bulan sekali kita harus pastikan kalau ini benar-benar jalan. Ini gunanya otomasinya. Kan ya buang waktu kalau kita ternyata ada yang salah. Kenapa? Kayaknya nyantol session. Oke, ini diam-diam nemu bug ini ya, yes gini kerjanya anak QA dulu. Oke, jadi kalau kita mau ngetes login, ya udah, ini ada tak kasih test case-nya yang sederhana aja. Kalau kita mau ngetes login, itu kan pasti ada ini, yang test case-nya ada yang positif sama yang negatif. Ada positif sama negatif. Bedanya apa? Test case positif itu kita jalankan programnya seolah-olah yang paling benar. Jadi contoh kalau login, ya udah login itu yang username sama passwordnya sesuai. Ini namanya test case positif. Aku sambil jalan ya, jadi kayak ya udah alurnya sambil begini aja. Enggak tak kotak-kotakin lagi lebih Ini contoh dokumen test case-nya kita, potongan dokumen test case-nya kita. Jadi ada dokumennya ini, ada modulnya apa, kita modul login, deskripsinya kita melakukan login dengan username dan password yang sesuai. Inputnya positif, karena kita dengan data yang sesuai. Pre-requirement ini apa? Pre-requirement ini berarti kita sudah sebelum kita menjalankan ini, kita harus menjalankan sesuatu, yaitu kita harus sudah punya data email dan password yang valid. Oke, langkah-langkahnya yang kita lakukan adalah kita harus masukkan data email, data password, login.
Hasilnya, kalau benar, harusnya kita login ke halaman Kasir Pintar. Statusnya nanti diisi sukses, atau gagal, atau apa, gitu, keterangan lainnya. Sederhana. Nah, kalau tadi yang lurus-lurusnya, nah kita habis gitu ada test case yang namanya test case negatif, negatif testing. Nah, ini, yaudah, ini mulai kita aneh-aneh. Coba deh dengan username-nya kalau salah. Kalau salah, harusnya muncul muncul keterangan username salah atau muncul keterangannya data tidak ditemukan, misalnya kayak gitu. Sama, kalau misalnya usernya benar terus passwordnya salah, input type-nya negatif, sudah memiliki data email yang valid tapi passwordnya nggak usah valid, pre-requirement-nya. Expected result, muncul keterangan password salah. Ini aja, simple. Karena kalau sudah bisa ini, ya berarti nanti tiap kali nanti yang berikutnya tinggal ya dikembangkan lagi. Testing itu sebenarnya sederhana, yang masalah itu harus teliti. Jadi ya buat test case-nya ini harus seteliti mungkin. Kalian baca desain, karena kan dari baca data requirement itu kan ada flow-nya program. Oh, login itu bisa gini, ada flow chart-nya, login, benar, salah. Ini kalian seteliti mungkin bikin test case ini. Nah, ini juga yang buat aku itu bisa naik dari QA, naik ke product lead, itu karena kamu sebagai QA itu kamu bakalan ketemu banyak sekali flow-flow bisnis, banyak sekali flow-flow produknya. Lama-lama pengetahuan tentang produkmu itu tinggi. Jadi ya itu jadi salah satu nilai poin positifku sih waktu itu aku naik jadi ya product lead. Ya sedikit nyombong dikit lah. Enggak apa-apa. Oke. Sebelum kita mulai, ini tadi yang test case-nya tadi, kita bakalan nyoba ke Kasir Pintar. Kalau kalian belum punya ID, bisa daftar dulu di sini, isi nama lengkap, email, password. Gratis kok daftar Kasir Pintar itu. Jadi tenang aja, Kasir Pintar itu ada versi gratisnya. Ini kita daftar aja di website. Misalnya pakai email. Tapi daftarnya tetap butuh nomor HP yang aktif ya. Jadi supaya nggak dipakai macam-macam. Ini kalau kalian untuk hari ini tak pinjemin ID-ku. Yuk, create. Tak pinjemin ID-ku ini. Nah. Ini font. Tapi kalau kalian mau login, silakan daftar, silakan dicoba. Kasir Pintar ini tenang, nyobanya gratis 30 hari, sekalian promosi. Nyobanya kalian bisa nyoba, kalian ada yang versi gratisnya, kalau kalian mau nyoba yang versi pro-nya, kita ada trial selama 30 hari, gratis. Buka semua fiturnya, silakan dicoba. Nah, ini password sama username yang kita bakalan pakai hari ini. Jadi gini, nah, gitu aja kan. Nah, oke, sekarang kita nyoba ya. Toolnya yang kita pakai apa ya untuk namanya automasi testing. Kalau misalnya yang manual, berarti kan tadi kan ya tinggal langsung diketik gini aja kan di sini. Oke, tadi passwordnya apa? Oh iya, passwordnya Power. Oh salah, emailnya Power, passwordnya benar. Nah, oh email not found. Ini kalau test case yang manual kan sederhana kayak gini. Nah kalau kamu ulang-ulang kerjakan test case kayak gini setiap hari ya bosen sih. Setiap bulan ya bosan. Makanya itu kita otomasi. Toolnya pakai apa? Kita pakai yang namanya Selenium IDE. Nah, Selenium IDE ini nyantol di browser. Jadi kalau misalnya kalian pakai Chrome, ya udah tinggal pakai Selenium IDE, tambahkan di Chrome. Bisa di sini. Tambahkan ekstensi. Kalau kalian pakai Firefox kayak saya, contoh ini aku udah ada Selenium IDE. Nah, ini tool yang paling sederhana, Selenium IDE ini. Karena tinggal nge-record aja. Nah, ini tinggal Chrome download atau Firefox download atau sembarang.
Kalian bisa cek, bentar ini fontnya tak besarin lagi, 20, udah paling besar ya, bisa kalian bisa download di Selenium. Ini aku aku expect kalian ada buka itu ya, buka komputer, kalian bisa nyoba di sini selenium.dev/selenium.ide, bisa download di sini. Ya, sambil download cepat kok, itu cuman yang tadi aku download di sini aja cuman udah selesai. Nah, ini ekstensi Selenium IDE. Nah, kayak gini contohnya. Ini di Chrome. Silakan buka browser kalian masing-masing, terus ya silakan buka ini Selenium IDE. Nah, Selenium IDE ini apa? Ini toolnya dia yang paling sederhana untuk ya melakukan automation testing. Dia sistemnya bisa ini record a new test in a new project. Dia bisa ngerekam. Sederhana. Jadi gampang banget. Nama projectnya contohnya ini short course. Oke. Nah, dia nanti bakalan tanya. Ini kalau aku kecepatan kalian bisa mungkin pencet yang tombol angkat tangan atau apa nanti biar bisa diberitahu. Nah, ini diminta kalian kan ngetes. Ini kan kita lagi ngomong kita ngetes website. Dia pasti tanya base URL-nya apa. Halaman pertama yang aku buka itu yang mana? Ya, tadi kita mulai contohnya dari kasirpintar.co.id, https. Oke, start recording. Kalau kalian mencet start recording kayak gini, dia bakalan bukain halaman. Oke, sebentar ya teman-teman. Tadi sepertinya Mas Edwin ada gangguan sinyal gitu. Jadi, nah ini sedang bergabung lagi, Mas Edwinnya lagi berusaha untuk bergabung. Oke, mungkin untuk teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh dimasukkan dulu di kolom chat ya. Sambil juga saya mau ingetin lagi nih, jangan lupa nih teman-teman untuk join sampai akhir sesi pelatihan kali ini ya, karena nanti akan dibagi seperti kemarin nih untuk voucher yang akan didapatkan dari Cakap gitu ya. Jadi nanti akan di WA ke nomor masing-masing dan juga nanti akan ada voucher dari Karirmu. Jadi jangan sampai kelewatan untuk isi absensi yang sudah di-share di kolom chat nanti akan di-share di akhir kelas oleh teman-teman dari Kasir Pintar. Oke, saya persilakan Mas Edwin untuk melanjutkan lagi nih materinya. Oke, sorry tadi kepencet ketutup. Halamannya yang dibuka banyak. Oke, tadi sampai mana ya? Oke, Selenium IDE sama ini tadi kita di sini. Supaya aku nggak salah nutup lagi, mungkin aku pakai yang di Firefox saja ya. Karena ini kan sama-sama Chrome, nanti bingung aku. Tak tutup dulu. Aku pakai yang di Firefox aja. Sama. Firefox IDE, record new test, tadi short course. Oke. Halamannya yang dibuka adalah https kasirpintar.co.id. Oke. Nah, apapun yang kalian lakukan di sini nanti bakalan otomatis kerekam. Kalau ini tombol rekamnya ini lagi aktif kayak gini sekarang. Contoh, aku masuk terus ketik yang benar tadi. Terus passwordnya masuk. Dah. Sana. Kalau kita lihat di halaman ininya tadi, di halaman IDE-nya Selenium, wah ini langsung otomatis kerekam kan. Tadi kita klik button login page, ketik ini keluar email passwordnya, aku ketik emailnya siapa, aku ketik passwordnya siapa, terus klik button yang tadi loginnya, terus sudah selesai. Udah, gini doang. Ini nama test case-nya adalah login. Udah, gini doang.
Ya enggak, tentu aja enggak gini doang. Ini di sini ada macam-macam. Kita lihat. Apa namanya? Yang pertama tadi kita lakukan itu kalau kita berusaha teliti ini yang dilakukan sama skripnya ini tadi, yang kita lakukan kan tadi klik button login page. Button login page ini apa sih? Ini loh. Kalau kamu lihat bisa diinspek. Nah, ini ada yang ID-nya button login page di sini ini. Kelihatan nggak ya? Pak, besarin. Oke, kamu minggir. Nah, ini kalau kita inspek elemen, itu bakalan keluarnya ternyata tombol ini, itu namanya button login page. Nah, ini flow kerjanya automation QA itu selama itu bakalan kayak gini. Jadi kamu bakalan cari tahu, pertama kali kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dulu, apa yang diklik-klik tadi itu, klik tombol manual ini. Terus kamu cari tahu tombol manual ini gimana cara nyarinya, gimana cara kita nyuruh komputernya klik tombol manual ini. Oh alah, ternyata tombol masuk ini itu ternyata ada ID-nya namanya button login page, BTN login page. Itu kita suruh klik. Makanya tadi yang di script-nya dicatat ini, klik ID button login page. Oke. Ketika diklik, ini tadi kayaknya yang ke-type otomatis itu bisa kita delete kalau nggak mau. Setelah kita klik, nah, terus kan kita isi apa namanya yang namanya email. Ini aku inspek lagi ya, inspek. Ada yang namanya kita harus ngisikan emailnya kita kan. Nah, ini klik emailnya kita, namanya owner name. Nah, ini name email. Makanya dia pakai name sama dengan email. Apa yang diisi? Ini emailnya yang tadi kita pakai, buang-buangan1@gmail.com. Nah, terus pagi skripnya bakalan nyuruh apa lagi? Skripnya bakalan nyuruh ini password. Kita harus ngeklik password ASDF 1234. Lagi kita cek spek ASDF 1234. Ini ID-nya password ASDF 1234. Kita isi di sini. Terakhir, klik green rounded button, ya klik tombol ini. Green rounded button diklik, klik, selesai. Udah. Nah, slideshow. Jadi ini tadi Selenium IDE, terus ya langkahnya itu press record, terus kamu lakukan apa yang mau di record, apa yang dilakukan, terus udah profit. Udah gitu aja. Suaranya nggak keluar ini ya. Nah, kalau kalian cuman kayak gitu, cuman bisa ngerekam kayak gitu, ya aku sih nggak akan hire kalian. Jadi waktu dulu hiring kita ada hiring QA, ya yang cuman bisa nge-record kayak gitu itu biasanya nggak tak hiring, ya nggak tak nggak tak ambil jadi gabung bersama Kasir Pintar. Kenapa? Karena yang record kayak gini ini itu test case-nya sangat rentan berubah. Contoh, kalau misalnya kalian ini tombolnya ini aku ganti namanya, jadi tak kasih bot BTN masuk gitu, udah nggak bisa nyari skripnya tadi yang di sini. Jadi terus kalian harus nge-record ulang. Nah, kalau kalian nge-record ulang, ya bisa sih, tapi kayak ini langkahnya pendek, cuman login doang. Kita cuman login nge-chat ini, mencet ini, login. Nah, kalau misalnya langkahnya panjang, kalian harus ngulang. Contoh kayak pendaftaran gini. Kalian harus ngulang daftar ulang, klik ini, ngisi ulang sampai klik daftar. Ya enggak. Itu makanya aku nggak nyaranin yang Selenium IDE ini, yang sistem record kayak gini tadi. Karena itu tadi test case-nya jelek. Nggak bisa kamu pakai berulang-ulang. Ntar minum dulu. Jadi kalau nggak pakai itu terus pakai apa, Kak? Mas, Om, Ko, sembarang. Kak,
Nah, kalau nggak pakai itu pakai apa? Nah, kita bakalan mulai, ini kan tadi masalahnya, konsekuensinya kalau kalian pakai Selenium IDE. Satu, ini ada sebenarnya ada yang lebih lain lagi sih. Jadi kayak mouse hover itu susah, terus regex itu nggak bisa. Terus kayak beberapa tool itu beberapa nggak bisa dipakai. Kayak ini, contohnya buka file ini paling gampang, itu nggak bisa dipakai buat buka file. Nah, itu sebabnya kita ini bakalan pakai Selenium with Python. Ini slide-nya aku kayaknya kebalik. Nah, codingnya itu makanya ya course kali ini ya sedikit lebih ada bobotnya lah, karena ada codingnya dikit. Nah, kalian aku harapkan ada di depan komputer. Kalau enggak ya udah aku ngikutin aja. Selenium itu selain bisa di record kayak gitu tadi, itu bisa di coding. Kalian bahasanya sebenarnya banyak. Jadi kalau kita buka di selenium.php ini, kita buka halamannya Selenium. Nah, getting started. Nah, ini sebenarnya bahasanya, nah ini kan Selenium IDE yang kita pakai tadi kan. Nah, sebenarnya ada yang ini, Selenium WebDriver. Nah, ini yang kita coding. Bahasanya banyak, ada Java, ada C, ada Python, Ruby, plus kalau bisa cek di dokumentasinya ini. Java, Python, Ruby, JavaScript, C#, Kotlin. Cuman hari ini aku pakai Python karena ya itu bahasa yang menurutku paling gampang sih. Relatif subjektif, tapi aku senang bahasa Python karena menurutku paling gampang. Nggak ada titik komanya kayak di sini. Terus ini aku nggak suka nested gini. Jadi aku milihnya waktu itu Python, gampang. Dan Python ini bahasa scripting, jadi nggak perlu kalian bahkan kalau nggak mau kelas-kelas yang sampai dalam kayak gini ini, update static void main string args gini nggak apa-apa, kalian cuman ya udah gini aja. Nah, sebelum itu mungkin buat kalian yang belum pernah belum pernah install Python, bisa install dulu, download aja Python di Google aja kayak aku tadi, Python, klik terus download. Ya, ini tergantung kecepatan download kalian, tapi 24 mega harusnya nggak lama. Nah, itu kalian install Python-nya. Double klik dan jalankan aja install Python-nya. Install now bla 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 bla, udah terusin sampai selesai. Ini di komputerku udah ada Python, jadi aku nggak perlu lanjutkan install. Tapi buat kalian bisa lanjutin install Python-nya. Jadi requirement-nya tadi itu adalah tutup lagi ya. Nah, ini requirement-nya adalah ini, satu, install Python. Kalian bisa download. Nah, setelah kalian install Python, mungkin tak kasih waktu kayak 1-2 menit dulu ya buat kalian download Python-nya sama install. Itu soalnya setelah itu ada hal penting yang harus kalian setting, yaitu waktu di sini ini sebenarnya udah ditanyain sih waktu install. Ini. Add Python exe to path. Kalau kalian mau gampang kayak gini waktu install. Kalau yang susah ya itu kayak yang habis gini bakalan tak ajarin. Ini kalau mau gampang ya tinggal gini aja. Nah, udah selesai. Nunggu install. Oke, ini mungkin aku bisa sambil baca pertanyaan kali ya Mas Edwin. Nah, ini ada yang tanya, sebentar. Karina Auliasari, ini dia tanya, wah berarti QA itu sedikit banyak juga harus ngerti coding ya Kak? Terus gimana ini Kak mau requirement-nya QA? Kirain sebelum record bisa operasi Selenium dan langsung bisa di-hire katanya gitu. Nah, tergantung perusahaannya sebenarnya. Cuman kalau aku saranin gini, lebih banyak ilmu itu selalu lebih bagus. Itu prinsipku. Jadi kalau semakin banyak kamu semakin bisa macam-macam, ya berarti semakin banyak value yang bisa kamu kasihkan ke perusahaan. Kalau kamu cuma bisa nge-record tadi, ya itu tadi.
Itu bisa sebenarnya. Mungkin ada perusahaan yang mau hire, ada perusahaan yang cukup, ya udah aku cukup kebutuhannya cukup, pokoknya bisa di test case-nya bisa di-apply lagi. Ini sebenarnya bisa kamu play ulang kok. Jadi kalau misalnya ini tadi kamu play ulang, ini run all test. Nah, ini dia bakalan buka, terus ngisikan otomatis, klik login. Apakah ini acceptable? Acceptable. Dia sudah bisa melakukan tes yang kita tadi mau, bisa login. Tapi apa namanya? Kalau begitu kamu ketemunya agak ruwet, contoh kayak itu tadi, kan ini tadi kita paten ya, inputannya pasti ini. Nah, gimana kalau ternyata itu aku punya list email yang mau aku tes? Kan tadi kalau kita tes case-nya kita, tadi kan kalau kita buka PPT-nya, tes case-nya kan ada yang nggak sesuai, yang nggak benar, yang apa namanya, username-nya salah, username-nya benar. Berarti kita harus record 3 kali dong kalau gitu. Kita harus pencet 3 kali kayak gini. Pencet gini lagi buat new case, start recording lagi, pencet lagi buat yang emailnya salah gini. Kalau aku mending tak buka apa namanya, aku belajar skill coding karena email yang salah ini tadi, inputan yang salah ini tadi, aku masukkan di suatu file tertentu. Jadi biasanya kalau aku tak taruh di file CSV, taruh di file TXT juga boleh. Itu nanti yang inputnya itu yang tak load. Karena test case-mu ini kalau sederhana bisa sih di input direkam kayak gini. Tapi kalau test case-nya yang ruwet, nggak nututi biasanya. Nggak apa namanya, kamu bakalan lama nanti ngerekam-rekamnya ini. Cuman ngerekam-rekam doang. Itu makanya kalau bisa ya belajar coding. Nah, aku makanya pilih bahasa yang paling sederhana, bahasa Python. Ikut aja. Codingnya tetap nggak ruwet. Kalian paling ya sebenarnya cuman ya ini kayak gini, tapi kalian tulis manual gitu aja. Tapi karena kalian tulis manual, kalian bisa diutak lagi lebih dalam lagi. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada. Ini kalau jawab Karina Auliansari tadi, slide materinya Mas Edwin tentang kayak hari ini di-share atau enggak? Pak share, tenang. Ya, nanti di-record juga ini, jadi kita record juga ya Kak ya, nanti akan muncul di YouTube Kasir Pintar gitu. Jadi boleh dipantengin aja YouTube Kasir Pintar ya, di-follow dulu dan subscribe. Terus ada pertanyaan dari Sui Setiawan. Tips dong Kak buat yang mau memulai berkarir di QA. Bismillah dulu mungkin ya. Sebenarnya sih apa ya, kalian bisa ikut course-course yang ya kayak gini contohnya, tapi kan sederhana. Kalian bisa mungkin ikut course yang lebih detail lagi, tapi itu yang penting itu kalian teliti. Ada 2 cara sebenarnya. Jadi ada anak QA itu yang model, jadi ini sekalian ya sharing-sharing, kembali lagi yang ke sini, test case ini, ada anak-anak QA itu yang tipenya dia itu suka buat test case gini, yang panjang detail, dicobain satu-satu gitu. Ya dibikin test case-nya gini yang rapi, panjang, detail gitu. Udah dokumentasinya bagus. Ada yang model begitu. Atau kalau kayak aku enggak model gini, tapi aku langsung ngelihat, ya bisa ngelihat dari desainnya, karena biasanya ada flowchart-nya kan, berarti login itu yes, emailnya benar sama salah gitu. Oh, oke, berarti cara jebolnya itu kayak gini. Ada yang fokus ke negatif testingnya, dicoba dijebol programnya itu sampai keluar pesan error gitu. Wah, itu rasanya puas banget sih memang biasanya sih. Ini loh, kerjaanmu error, dikembaliin ke programmernya itu. Ada yang begitu, cuman ya itu tadi. Ini bikin test case-nya ini sebenarnya dasar-dasarnya ini bakalan kalau kalian melakukan apa yang aku lakukan, harusnya bisa sih kalian berkarir di bidang QA. Tuh. Oke, jadi udah pada siap ya untuk berkarir di bidang nyari-nyari kesalahan orang. Nyari-nyari kesalahan orang ini ceritanya. Oke, ini ada lagi Mas Edwin pertanyaan nih sebelum Mas Edwin lanjut. Apa lanjut dulu atau gimana nih? Lanjut dulu mau pertanyaan. Oke, baik. Berarti aku bacakan lagi pertanyaannya ya. Ini Mas Edwin mau lanjut dulu kalau gitu. Oke.
kalian setelah bisa ini tadi, setelah selesai semua, tadi aku install setelah selesai install itunya, install nggak ya? Oke, ini install di mana ya? Bentar. Download. Kalau kalian sudah install itu harusnya ini. Oh iya, kayak C user. Kalian tinggal buka command prompt bahkan C user kasir pintar untuk install Selenium-nya berikutnya. Atau kalau kalian coba, kalau benar itu harusnya kalian buka command prompt kayak gini, kayak aku gini. Terus kalian tinggal ketik Python. Nah, kalau benar itu harusnya kayak gini. Kalau belum bisa kayak gini, ya ini yang agak repot. Oke, tutup dulu. Oke, kalian bisa buka ini environment. Nah, kalian buka sistem edit environment variable kayak gini. Hasilnya harusnya sistem properti kayak gini. Terus kalian klik environment variable. Nah, ini sebenarnya kalian itu ngomong sama aku konsepnya aku Windows ya, ini konteksnya. Aku nggak pakai konteksnya kalau Linux dan apa namanya dan Mac, karena ya mostly kita pakai Windows, laptop yang ada sekarang. Nah, ini ada variabel namanya path. Variabel path ini sebenarnya isinya adalah semua link-linknya kalian itu apa namanya supaya bisa dikenali di command prompt kayak gini, supaya otomatis bisa dikenalin di sini. Nah, itu kalian bisa tambahkan sih Python scripts sampai gini tadi, atau mungkin kayaknya di sini bisa coba. Nah, ini kalau kalian ketik ini Python gini sudah bisa jalan. Nah, ini udah bisa jalan. Nggak bisa. Kenapa kok perlu kayak gini? Karena kita perlu yang namanya ini, ada dua sih yang perlu ditambahkan, yang Python scripts sama yang Pythonnya ini tadi. Terus C, jadi kalian tambahkan dua ini, users, kasir pintar, fdata, lokal, program, repot. Tapi harusnya secara otomatis sudah ditambahin sih sama kalian. Program, kalau belum ya ini tadi caranya, atau kalian bisa Google caranya nambahkan ke path. Nah, ini. Script sama yang folder ini kalian tambahkan. Dua ini. Yang ini sama yang ini. Itu kalian tambahkan. Kalau udah, tinggal di OK. Nanti itu kalian bisa itu tadi menjalankan Python. Sebenarnya sebelum menjalankan Python yang ini, kalian harus install Selenium-nya juga sih. Nah, ini install Selenium. Caranya ini di command prompt tadi, ketik install Selenium. Nah, tunggu aja. Sudah berasa kayak hacker nih. Kelihatannya layar hitam, layar hijau. Nggak kelihatan, nggak pakai UI. Udah, kalau udah selesai installing, udah. Step 2 selesai. Makanya dari sini ada yang apa namanya? Ada yang sudah selesai atau ada yang ada masalah? Tunggu dulu. Atau mau cari masalah? Ini ada Kak Swiss tadi katanya dia mau siap cari masalah sama developer. Ya itu. Dia pengen apa namanya gimana gitu tadi yang diharapkan sama user atau lead calon pelamar saat sudah diterima nanti. Ya itu tadi, kalian bakalan kerjaannya buka, kalau kalian jadi QA itu kalian bakalan kerjanya cari buat test case, dites, dijalankan, kalian cari negatif testing, itu biasanya yang developernya yang kelolosan, contoh kayak tadi email ini. Kalau kalian email ini tadi, ini kan, tak ketik masuk aja. Loh, salah. Ini nggak jalan. Oh, ini yang punyanya yang punya ini itu tadi. Nah, ini satu lagi. Oke. Di login kan.
Tuh, ternyata salah. Email not found. Nah, ini kalian nyoba-nyoba ininya itu yang seru. Yang nagih jadi QA itu nyoba-nyoba ininya. Tapi ya yang Selenium udah ya. Jadi apa namanya? Aku udah berhasil install Selenium, udah jalanin yang pip Selenium tadi. Terus, nah, kalian mau pakai browser apa? Karena kan Selenium ini browser ada di Firefox atau ada kalian pakai Chrome. Sebenarnya ada Opera sama Safari kalau nggak salah. Tapi yang dua ini kan paling besar. Nah, ini contoh aku pakai Firefox, itu kalian bisa download namanya Gecko Driver. Driver. Nah, ini tadi. Ini aku download Gecko drivernya. Nah, ini. Pakaian 32 sih. Kecil kok filenya, cuman 1 mega. Jadi harusnya udah selesai. Ini cara pakainya gimana? Ya udah, copy, extract all. Tak taruh di C. Oh, kayaknya bahkan udah ada deh. C Gecko driver. Ah, ini udah ada. Ya udah, tinggal kalian ekstrak kayak gitu aja. Jadi contohnya kayak gini, C Gecko driver. Nah, udah taruh gini aja. Apakah selesai? Belum. Gecko drivernya ini tadi harus kalian taruh di sini juga. Di yang path tadi itu. Ini tak tambahin C Gecko driver. Dah. Kalau udah gini, setupnya udah 75% selesai. Dah. Soalnya berikutnya tinggal kalian mau pakai IDE apa yang kalian pakai. IDE itu apa? Notepad-nya kalian yang mau pakai itu apa? Dah. Kalau udah selesai siap kayak gini, kalian bisa pakai. Contoh, ini aku pakai, nah ini idle yang bawaannya dari Python. Nah, udah bisa macam-macam Python. Sebenarnya sama sih, ini fungsinya sama yang tadi di sini ngetik Python. Nah, udah codingnya udah keren pakai command prompt. Oke, kalau sampai sini ya ada yang belum? Coba ada yang sudah selesai? Siap ikut praktek ngoding nih. Tak lama kok, tenang aja. Gimana teman-teman, ada yang udah siap? Lanjut lagi? Aman ya? Lanjut aja kalau gitu. Oke, gas. Nah, Selenium with Python. Ini sebenarnya ada beberapa konsep, sebenarnya tak bagi beberapa konsep navigasi halaman. Jelas kan, kita harus gimana caranya pindah ke halaman ini. Terus pencet yang kalau kayak di browser itu pencet ini. Gimana caranya kita bikin gini? Gimana caranya minta browsernya buka aksirpintar.co.id gini? Itu yang paling sederhana dulu. Terus kita mulai start dari situ aja. Karena ini Python, bahasa scripting, aku nggak akan ngajari kalian sampai kelas-kelas dan kawan-kawan. Pokoknya programnya jalan. Nah, sebelum kalian jalankan, itu kalian harus import dulu. Jadi from Selenium import WebDriver. Nah, WebDriver ini apa? Ini adalah sebenarnya apa ya ngomongnya? Oke, ini perwakilanmu yang bakalan jalankan perintah-perintahmu itu di ini tadi di halaman websitenya kalian. Jadi ini yang pertama kali kita import from Selenium import WebDriver. Dah. Terus contoh kita tadi kan yang paling pertama kita lakukan adalah kita harus buka browsernya dulu dong. Oke, kita coba driver sama dengan WebDriver dot. Nah, ini keluarkan muncul opsinya Chrome, Firefox. Karena kita tadi pakai Firefox, Gecko, kita coba pakai Firefox. Sama dengan Firefox. Oke. Enter. Pelan-pelan kok. Ada ya?
Ini ada orang awam sama sekali nggak paham dunia ini jadi pusing. Oke, jadi gini, hal yang pertama kali kita lakukan itu adalah kita harus punya perwakilannya kita di komputer. Kan kita jalankan robot, jalankan skrip otomasi ini kan kita kan bikin robot. Nah itu robotnya itu pakai apa? Ini pakai yang namanya WebDriver ini. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus ngetik dulu ini from Selenium import WebDriver. Ketik aja gini dulu, udah enter, selesai. Jadi ini kita manggil, oke apa namanya? Aku mau pakai WebDriver, panggil dulu from Selenium import WebDriver, selesai. Nah, yang kedua itu kita jalankan ini tadi driver sama dengan ini baru kita panggil, kita siapkan robotnya, kita buat WebDriver titik Firefox, tutup, enter. Yang dilakukan ini apa? Dia sebenarnya itu nyiapkan ini, buka halaman browsernya ini loh. Ini aku nggak ngapa-ngapain loh. Jadi ini browsernya jalan sendiri tadi kan buka. Akan cuma ngeklik ini, tak enter, buka browser. Tenang, ini nanti codingannya tak share. Jadi kalian kalau misalnya memang nggak nututi sekarang, kalian bisa coba lagi nanti sendiri di rumah. Semua materinya nanti tak share kok, tenang aja. Nah, yang dilakukan itu sekarang itu ketika kalian ngetik driver WebDriver Firefox itu kan dia buka otomatis bukakan Firefox ini tadi. Ini kan, bukakan browser Firefox. Nih, ada gambar robotnya ini. Browser is under remote control. Nah, ini. Dia dijalankan sama robotnya kita ini. Sama siapa? Ya sama ini. WebDriver ini tadi. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita kan pertama kali harus masuk ke halaman website yang kita mau. Caranya gimana? Lagi, robot, driver, supir, tolong kamu get ke halaman kasir pintar, https://kasirpintar.co.id. Enter. Nanti robotmu otomatis jalan buka kasirpintar.co.id loh. Aku nggak ngeklik di Mozilla-nya sama sekali ini ya. Aku cuma jalaninya dari sini, dari codingan. Buka kasirpintar.co.id. Wah, keren. Driver, tolong ke google.com. https google.com. Oh, dia ke Google. Driver balik. Kembali. Back. Driver. Tadi yang google.com gimana? Forward. Navigasi paling sederhana. Aku nggak megang kursorku di sini ya. Tak sembunyikan. Mouseku dibawa sama Mbak Nesa. Jadi aku nggak pakai mouse. Ini cuman itu tadi. Aku cuma milih driver, kamu mau kemana? Kamu mau ke Facebook? Jangan buka Facebook, nanti aku dimarahin. Buka Facebook di jam kerja. Kembali ke kasir pintar aja lagi. Oke. Sampai sini ngerti? Jadi drivernya ini, web driver ini tadi, aku kasih nama driver, itu dia fungsinya buat, itu tadi, robotnya kita, yang jalanin perintah-perintahnya kita. Yang paling sederhana itu adalah ini. Pergilah ke website ini. Maju, mundur, pencet back atau gini. Oke. Di sini ya. Ini paling sederhana dulu. Kita caranya buka halaman website ini. WebDriver itu apa? Robotnya kita tadi. Get itu pergi kemana? Yang ini tadi. kasirpintar.co.id atau https://google.com, terus ini forward sama backward. Oke, sederhana ya, baru satu step. Nah sekarang kalau tadi di halaman website ini kita ini
Yang kita lakukan kan kita harus mencet tombol masuk ini kan untuk pergi ke halaman login-nya tadi. Gimana caranya? Nah, kamu harus nyuruh, driver, tolong diklik tombol masuk ini. Loh, yang mana tombol masuk ini? Aku nggak ngerti. Robotnya kan nggak ngerti. Nah, kamu harus kasih tahu robotnya. Klikkan tombol yang ini loh. Yang ini yang mana? Yang ini. Ya kan gegeran, nggak ngerti. Kan ribut. Caranya itu kamu bisa gini. Klik kanan, inspect di halaman websitenya. Yang tadi itu, yang di inspect ini. Ini kita tutup, geser. Kalau kalian nge-QA apa namanya website, nggak akan lepas dari yang namanya inspect ini. Pasti akan kalian pakai terus karena kalian perlu nyari tombol yang mana sih? Yang ini loh, yang ini loh. btn_login_page. Sama kan tadi yang waktu pakai IDE ini tadi btn_login_page. Sama kan? Nah, itu caranya robotnya ngenali sebuah tombol, sebuah elemen kalau bahasaku, yaitu ngenali barang di website ini, itu caranya ngenalinya pakai itu. Nah, sekarang kita suruh tombolnya. Driver, carilah tombol, carilah elemen. Nah, gimana cara nyarinya? Ini tadi, carilah tombol find element by ID. ID H. Nah, tadi tombolnya namanya btn_login_page. Driver, tolong cari tombol ini. Harusnya muncul error. Kenapa? Karena kamu menggunakan sebuah komponen baru, yaitu by, dan belum kamu import, belum kamu pakai. From, jadi kamu masukkan dulu from, Selenium, import, by. Selenium.webdriver common import by. By belum ada di Selenium. Ini aha. Import. Nah, kita cek lagi tadi, berarti sudah selesai. Kita suruh lagi tadi, robot, tolong find elemen, tolong cari by ID, btn login page. Nemu bla 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 bla. Oke, tombol tadi kita apakan? Kita klik kan? Ya udah. Driver, robot, tolong ganti aja namanya ya. Ini kita jalan driver, robot, tolong cari terus diklik. Karena kan kita tombolnya mau diklik kan, kalau misalnya ini diklik kan kita masuk ke login kan, tolong diklik, enter. Nah, pindah sendiri ke halaman kasirpintar.co.id/login. Kita tadi ini, diimport dulu by-nya, cara ngenalinya, habis gitu kamu suruh robotnya untuk ngenali tombol button plug login dengan ID ini, terus diklik, pindah deh halaman ini. Nah, yang aku lakukan ini tadi barusan, jadi klik kanan inspect,
ini, klik kanan, inspect, habis gitu kalian ketik, oh ala ID-nya ini, btn and login page, terus diklik. Ini yang akan kalian lakukan terus-menerus. Terus-menerus. Contoh, yang ini kan udah selesai kan, kita udah pindah ke sini. Sekarang gimana caranya kita ngisi email? Sama lagi, inspect. Kita cari, apakah ada pembedanya? Loh, kok nggak ada ID? Gimana ya caranya ngenalinya? Robot, ini kliken. Ini tolong diklik. Apa namanya? Tolong diisi alamat emailnya. Yang mana alamat emailnya? ID, loh, nggak ada ID-nya. Sama programmernya ternyata nggak dikasih ID. Terus bisa pakai apa kalau nggak pakai ID? Nah, ini ada caranya bermacam-macam. Yang paling sederhana, tadi kita pakai ID. Ini kalau programmernya paling rajin, dia kasih ID tiap tombol. Atau ini programmernya nggak kasih ID, tapi dia kasih nama, name, email. Berarti sebenarnya kalian bisa find by element kayak tadi, by name, namanya apa tadi. Contoh, kita coba sekarang. Robot, buat variabel dulu. Buat variabel di Python gini caranya. Jadi gampang. Kolom email sama dengan robot, tolong carikan elemen, nggak ada ID-nya kan, nggak dikasih ID ternyata sama programmernya, dikasihnya cuma nama. Ya udah, kita kasih nama by name, huruf besar semua. Apa namanya? Email. Oke, email. Kalau ini kamu mau klik bisa, kan udah dikasih nama kolom email kan. Ini kamu mau klik boleh. Ini sebenarnya ini keklik. Tapi ya kalau tombol ini diklik ya nggak terjadi apa-apa kan. Misalnya gini, itu data arahkan di password. Ini kalau misalnya kamu ketik kolom email klik. Nah, pindah ke yang email kan, yang diklik. Udah, ini yang kamu lakukan berkali-kali. Jadi setiap stepnya tadi yang kamu lakukan tapi by coding ini tadi. Kolom underscore. Nah, oke. Yang ini udah jelas ya. Sekarang kan tadi kan kolom emailnya kita isi. Kolom email dot apa? Kita mau isi apa? Kita mau ngapain? Bisa diklik. Kan elemen, get atribut, macam-macam. Bisa dibersihin. Karena kalau kita udah kadung coret-coret gini ya, kalian bisa menyuruh mereka bersihin. Robot, tolong bersihkan ya. Tadi habis dicoret-coret. Bersih. Nah, kita kan tadi mau ngetik, diisi sama anunya. Ini ada send keys namanya. Send keys, udah. Tadi ini ya, di sini. Nah, ini copy paste. Enter. Loh, gak isi sendiri. Karena aku loh ya sing isi. Kolom, kita bersihin coba lagi ya. Bersih. Kolom underscore email dot send keys. Tadi kan isi kan? Nah, yang kamu kerjakan itu sebenarnya kayak gini terus. Ini tadi baru by name. Nah, sekarang lihat contoh bawahnya yang password. Ulang lagi ya. Sama, kamu inspect lagi. Lo dikasih ID password. Enak, gampang berarti ini. Kolom password sama dengan driver dot find element by dikasih ID, ya udah kita pakai ID password. Nah, kita ketik isinya kolom password sama dengan titik and is
ya, keempat pakai passwordnya ini kan, isi otomatis. Ya, gini kan, sederhana, gampang. Next, ya apa sekarang kita? Setelah ngisi email, ngisi password, ngeklik tombol masuk, inspect lagi. Loh, sama programmernya nggak dikasih apa-apa. Ini mulai, ini susahnya sekarang. Minum dulu. Nggak dikasih email, nggak dikasih ID, nggak dikasih nama. Ini kan tadi ada apa aja? Nggak dikasih ID, nggak dikasih nama, nggak dikasih tag, nggak dikasih kelas. Oh, ini ada kelas. Bisa kita pakai kelas ini. Bisa pakai kelas name. Coba ya kita pakai. Ternyata kita dikasih kelas, kasihan. Masih beruntung. Tombol masuk sama dengan, kita enter dulu aja lah. Tombol masuk sama dengan robot cari elemen by class. Nah, by class name. Button green rounded. Ternyata ini aku hapus dulu ya supaya nggak pindah teman. Tombol masuk, dot, klik. Nah, ternyata ketemu. Untung kita masih dikasih kelas name kayak gini. Ya, sederhana. Jadi kalian cari ID, name, tag name, class name, pokoknya klik kanan aja. Klik kanan di inspect. Klik kanan di inspect, ketemunya apa? Oh iya, sini yang bisa dikenali ternyata kelasnya ini, yaitu yang kalian pakai. Contoh ini tadi, yang punyanya kita di sini. Loh, ini ternyata dia pakai button green rounded. Kita ternyata pakai class name button green rounded. Apakah sebenarnya cara mencarinya cuma itu? Sebenarnya cara nyarinya itu banyak. Kalau kalian mau macam-macam itu. Ini yang paling sederhana itu kan pakai ID. Ini ada pakai CSS, pakai name, email. Yang paling ruwet itu senjata terakhirnya. Ini ada sebenarnya ada kayak CSS selector, link text, partial link text, cuman aku nggak pernah pakai ini bahkan karena biasanya 4 ini tok aja udah cukup. Kalau 4 ini nggak ada, biasanya aku ngomel ke programmernya. Kasih anon nama atau ID, jadi aku bisa ngecek apa namanya, bisa kenali tombolmu yang mana. Kalau enggak, itu sebenarnya ada ini expert. Expert ini sebenarnya bisa semua, kalian bisa kenali apapun itu pakai expert. Cuman ini paling beribad. Nanti kalau waktunya cukup, tak ajari expert. Sebenarnya yang paling sakti, tapi justru aku paling enggan make karena sebenarnya expert itu ya nantilah tak ajarin kalau misalnya waktunya cukup. Karena ini sebenarnya expert itu masuk gini, dia bakal nge-track. Walah, dia itu tombol yang kesekian. Matilah. Oke. Sudah, sederhana gitu aja. Nah, kalian tadi kan waktu pindah-pindah, itu kan masih gampang. Masih kalian pindahnya itu langsung instan kan? Ini internetnya bagus kita. Jadi dari sini pindahnya ke sini itu kan cepat. Nah, tapi kadang kalau internetnya kalian itu lemot, itu kalian kadang pindahnya ini nggak bisa instan. Kalian internetnya lemot, jadi kan tadi perintahnya kita kan di sini. Masuk ke halaman kasihpintar.co.id, tarik tombol login, terus klik apa namanya, cari tombol ini, terus kalian klik button login page, terus klik, terus kalian sudah disuruh nyari kolom email ini tadi. Kalau internetnya kalian bagus, iya benar, bisa langsung instan kayak gini. Kalau komputernya lemot atau internetnya lemot, kalian bisa nggak ketemu ini tombol, bisa nggak ketemu ini tadi.
Makanya sebenarnya ada satu jurus lagi, yaitu namanya, misalnya kita kembali lagi ya, driver.get. Oke, jadi kan kita pakai yang ini kan. Nah, nih. Sebenarnya setelah ini itu ada satu cara lagi. Kita kan nggak tahu sebenarnya. Robotnya kan nggak tahu sebenarnya. Apakah aku ini sudah apa namanya? Aku ini lagi di mana? Aku ini apakah sudah siap itu tadi? Sudah siap menjalankan perintah-perintah yang bawah ini. Gimana cara taunya? Ini. Aku ada perintah yang namanya wait. Tunggu. Jelas belum di-define, belum di-define. Harus diimport dulu. Import Selenium import WebDriver.wait. Wait. Import from Selenium. From web Selenium from Selenium dot driver dot support. Oh, lupa ingat karena ini aku cuma ngetik sekali seumur hidup. Import. Nah, ada. Wait ini gunanya adalah kamu nyuruh robotnya sebentar, tungguan dulu. Cara makainya adalah gini. Wait, driver wait, driver dot wait. Robotnya tadi 5. Web driver wait is not. Ini berarti harus diimport dulu. Import. Oh, bentar itu aku salah ketik. Wait sama dengan wait. Oke, salah ngetik terus. Wait sama dengan bentar. Import web driver wait. Kita buka contekannya kita. Aku udah buat contekannya kok. Ini nanti tak share. Oh, ini from Selenium web driver wait. Kalian bisa pakai yang ini shell-nya Python, atau sebenarnya kalian bisa pakai contoh, aku pakai Sublime Text. Nah, ini tak ketik di sini. Ada 2 yang harus diimport, yaitu WebDriver wait sama expected condition. Bahwa ini apa namanya komponen terakhir yang ya. Oke, 2 ini yang bakalan terakhir kali kita ajarin. Jadi wait sama expected condition ini gunanya soalnya sebenarnya untuk ini kan tadi yang aku lakukan. Create Firefox WebDriver, login, diklik, habis itu tunggu. Ini kan tadi sudah dari sini sudah kita klik. Nah, driver wait driver, 5. Ini fungsinya buat apa? Ini kalau kalian lihat di sini ini ada kejelasannya harusnya. Nah, ini itu kita bikin kayak semacam apa ya analoginya? Itu. Ini perintah yang nyuruh buat drivermu itu untuk robotmu tadi itu untuk nunggu sebentar. Nunggunya berapa lama? Ini 5 detik. Yang tak sini tak kasih 5 detik. Jadi robotmu kalau kamu suruh ini, cara makainya itu adalah ini tadi. Ini. Kalau kalian bisa lihat, wait until. Sebenarnya nggak usah dikasih try catch bisa. Jadi ini kalau mau ditutup, wait dot until dot. Nah ini. Apa yang kalian tunggu? Nah,
Gimana cara tahunya tadi? Kita kan tadi kembali lagi ke sini. Robotnya kan habis pindah halaman. Habis ini habis pindah halaman. Habis gitu robotnya disuruh nemukan alamat kolom email ini tadi. Emang robotnya udah tahu kalau kolom email ini udah ada. Gimana caranya? Ini. EC tunggulah sampai ini ada macam-macam. Kita pakai ini, bisa pakai URL change, bisa macam-macam, ada macam-macam di sini, URL change, URL contains. Kita bisa contoh URL matches, ketik kurung tutup. Nah ini sama kayak sini, langsung halamannya kan kasir pintar, PS kasir pintar .co.id/login. Nah, ini tuh sebenarnya ngecek apa namanya, tungguan sampai ini terjadi, sampai ada sesuatu yang terjadi. Kalau dalam kasus ini itu aku pakai tungguan sampai URL-nya ganti jadi kasirpintar.co.id/login. Aku bisa juga sebenarnya tunggulah sampai kolom ini keluar, wait.until elemen located, macam-macam. Nah ini elemen to be clickable, selectable, ini semua aku ada di sini. Ya ada berbagai macam sebenarnya. Jadi dia bisa kamu suruh untuk tunggulah sampai judulnya adalah ini, judulnya mengandung ini. Nah aku mau pakai yang ini, presence of element located. Presence of element located. By ID by name. Name kurung tutup. Salah, kurang satu ini kurungnya. Copy, kurungnya kurang satu ini. Is kurung buka, kurung tutup, kurung buka. Nah, ini kamu itu bisa nyuruh robotmu untuk berhenti, jangan melakukan apapun sebelum ini jalan. Setelah ini jalan, baru tadi yang tadi gimana? Ini punya aku. Oke. Baru tadi yang ini kolom email sama dengan tadi driver dot find element by name email. Nah, begini pasti jalan. Cuman kalau nggak ketemu, ini kalau kalian try-nya, wait-nya ini kalian tuh buka gini aja, bakalan kalian programnya bisa apa namanya, muncul pesan error kayak gini-gini. Kalau nggak ketemu, contoh misalnya, ini tak copy paste ya, tak copy paste, tunggulah sampai ketemu email 123. Ini bakalan dia tunggu 5 detik. Nah, bisa keluar kayak gini, bisa keluar error kayak gini. Supaya nggak keluar error kayak gini, biasanya ditutup di try catch kayak gini. Nah, ini yang codinganku rapi. Ini yang tadi kan acak adut kan. Ini codinganku yang rapi. Wait, tunggulah sampai ini keluar emailnya. Terus ya udah, ketik emailnya apa tadi, dikirim. Ketik passwordnya apa tadi, dikirim. Terus diklik. Nah, yang tadi, kalau yang di sini, itu kan aku pakai ini kan, pakai by class kalau nggak salah. Klik, driver klik, button login diklik, email,
Iya, kalau nggak salah pakai by class. Ini by class name tombol masuknya. Kalau aku di sini aku pakai expat. Ini beribet, tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Kalian bisa cari tahu sendiri ini expat ini apa. Apa namanya? Expat ini sebenarnya kalian ini masuk HTML, body, section, div. Jadi itu sebenarnya kalian nyuruh programnya untuk ini body masuk div, ya segitulah. Nah itu makanya aku nggak suka pakai ini karena susah kalian nge-tracknya itu pakainya. Ada sih kalau kalian mau, kalau kalian pengen jago nanti lebih advance-nya dari ini, waktunya kayaknya udah nggak cukup. Itu kalian bisa belajari expat ini pakainya gimana. Karena expat ini sebenarnya paling jago, bisa macam-macam. Bisa nyari by text. Yang ada teksnya masuk. Kayak gini. Nah, tapi ya kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi apa namanya, kalian bisa download materialnya di sini. Bentar, aku tak minum juga. Nah, jadi ya teman-teman, kalau misalnya pengen download materi dari Mas Edwin, boleh ya di download di link ini. Atau mungkin masih ada yang mau tanya sambil Mas Edwin dulu kayaknya. Oke, ini ada pertanyaan lagi tadi nggak sempat terjawab dari Kak Nanda Fitra. Kak, kalau dari experience-nya dia BA ke QA, biasa pas interview HRD terus diarahkan ke QA, padahal lebih ke QA. Ada rekomendasi nggak biar bisa jadi QA atau pendapat kakak gimana? Kalau kamu bisa jadi BA, dia itu pengalamannya BA, terus dia tuh pengen jadi QA gitu, tapi sama interview HRD itu karena pengalaman makanya udah di BA aja gitu kan. Padahal dia pengen banget kerja di QA. Ambil course, itu paling gampang, paling cepat. Jadi aku kemarin itu, jadi ini aku sedikit sharing. Sambil kalian download ya ini, apa namanya? Materinya. Itu aku sharing, kemarin itu waktu aku interview anak-anak QA, itu kebanyakan, apa ya, kayak ya ngeblank gitu. Jadi waktu tak kasih soal buat test case, habis buat test case, coba sih kamu bisa apa namanya QA otomatis enggak. Nah itu kebanyakan mereka ya bingung gimana. Aku dulu pun waktu daftar di sini itu juga kayak, oh di sini pakai Selenium sama Appium ya. Oke, yaitu aku saat itu belajar nekat, tabrak, aku otodidak. Jadi udah. Jadi waktu aku tunjukin ini loh, aku bisa otomasi gini. Nah itu mungkin kalian, oh oke. Terus kalian kalau mau itu kalian kasih, itu tadi, kalian contoh kalian buat ini tadi, buat test case-nya sebanyak mungkin, sedetail mungkin kalau kalian daftar. Karena test case ini menunjukkan kualitas kalian sebenarnya bagaimana. Jadi waktu itu kapan hari itu aku minta, waktu nerima anak tes QA manual, itu aku juga nerima, kalian ini pendaftarannya, apa namanya, waktu daftar, aku saring, itu banyak yang test case-nya cuma sederhana, 1-2 halaman, 1 halaman, cuma 3 baris kayak gini. Padahal kalau aku sudah lihat yang ngecek kayak gitu, ini contoh, ini kan sederhana kayak gini. Tapi kalau aku pasti tambahin test case lagi, contohnya kayak, gimana kalau tak SQL, kalau ini di website, gimana kalau tak SQL inject? Kasih petik, titik koma, slash, droppable. Petik, slash, alert. Test case-nya semakin kalian detail, semakin kalian bisa memahami suatu alurnya, suatu program, suatu form, terus kalian berusaha jebol itu bakalan, ini loh, aku bisa kerja gini. Kalau aku sih gitu sih. Kasih contoh aja, test case-nya yang bagus. Nah, terus. Oke, ini ada yang tanya, kok masuk YouTube ya Kak materinya? Oh dikerjain kayaknya. Ya. Jadi ya apa namanya, ini tak kerjain ya, apa namanya, ini materi yang bener, ini nih tak klik ya, yang ini bener, yang ini masuk Google Drive tuh, test case login sama script Python-nya yang tadi aku kasih di sini sama PPT-nya.
Kalau yang tadi memang aku kerjain kalian itu maksudnya iseng-iseng ternyata Mas Edwin ini teman-teman. Iseng kalian masuk Eric Roll kan? Ya Allah, Mas Edwin ngeprank katanya Mbak Karina ya. Oke, ini ada juga yang nanya ini Mas. Tadi Kak Citrali, ID-nya buang-buangan dan passwordnya tadi apa bisa dipakai buat pelatihan after pelatihan ini atau nanti harus buat ID sendiri? Boleh sih kalian pakai karena ini memang di sini ID-ku sampingan, pakai aja nggak apa-apa. Justru malah bagus kalian malah misalnya kalau apa namanya jebol kalau ada jebol ID ini berarti kan salah satu dari pesertanya kalian ini yang bertanggung jawab pasti. Luar biasa. Sampai ada yang komentar dulu, Masya Allah Mas Edwin daging semua ini ilmunya. Mantap. Daging nggak pakai tambahan tepung ya Mbak ya. Ada juga Kak Jazuli. Kamu nanya, kalau buat test case selain form itu gimana? Contoh misalnya buat test case drop down dan automasinya gimana? Kamu kalau drop down ini saya yang ini tadi kan. Nah, yaudah kalau kamu test case, kalau kamu yang drop down kayak gini, kamu bisa ini kalau nggak salah pakai kita inspect. Paling gampang kita inspect. Ya, select.id. Kalian bisa ngambil ini. Value-nya ini kalian bisa ambil. Jadi kalian bisa set value-nya sama dengan owner atau set value-nya sama dengan staff. Ini bisa. Senjatanya satu kok, set inspect aja. Kalian bisa pilih nanti optionnya di select value-nya sama dengan select ID ini, value-nya langsung kalian sama dengan owner gitu, itu harusnya bisa. Di select yang itu. Ini baru kulit banget, tapi ya waktunya cuma ada segini, jadi ya sederhana aja. Berikutnya. Oke. Ada lagi, kalau misalnya dari lulusan SMP atau SMA, tapi harus sudah bisa lolos tes, kira-kira keterima jadi enggak Kak? Kemarin ada teman yang nanya katanya. Kalau aku sendiri, aku anak SMK itu kalau kalian memang bisa, kalau memang kalian ada skillnya, kalian bisa lolos tesnya, ya kenapa enggak aku terima gitu. Karena yang penting itu, karena gini, di dunia IT zaman sekarang itu bahkan kan udah pindah-pindah ya. Jadi ada yang dari lulusan statistik, terus join ke IT, ternyata dia malah jadi data analis, ada yang dari anak SMK, anak SMA, nggak masalah. Selama kalian punya skill, ya kenapa enggak gitu loh. Kalian bisa kalian buktikan kalau diri kalian bisa bersaing, ya join aja, kerja aja. Mantap. Oke. Ini ada lagi nggak ya yang masih tanya? Atau misalnya ada yang mau nanya, boleh teman-teman. Kalau misalnya pede open mic, mungkin langsung tanya aja sama Mas Edwin. Ini aku hentikan sharingnya ya. Oke. Jadi kalau misalnya hari ini tadi mungkin belum praktek, bisa dicontek ya. Bisa dicontek. Materinya tadi kayak gimana, itu sudah dikasih link yang benar, bukan link prank ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga, ini saya ingatkan untuk teman-teman ngisi link absensi dan juga sertifikat ya. Di kolom chat itu sudah dikasih sama teman-teman Pintar gitu. Jadi jangan lupa untuk diisi sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya supaya teman-teman bisa juga untuk meread voucher dari Cakap. Ada gratis fokus bahasa Inggris 6 bulan, gitu kan. Terus ada juga nanti dari Kanimu akan ada kode-kode yang diberikan untuk teman-teman sekalian. Jadi pastikan untuk teman-teman ngisi absensi dan juga sertifikatnya. Oke, kalau ada yang mau tanya lagi, silakan loh ya, masih terbuka sekali. Kalau mau belajar lagi sama Mas Edwin, mungkin boleh teman Mas Edwin. Aku waktu itu otodidak sih. Jadi kalau kalian mau itu, kalian ya bisa otomasiin aja. Websitenya Kasir Pintar itu boleh kalian coba, kalian otomasikan gitu ya, tapi ya jangan dibuat dirusak gitu. Tapi ya kalian coba-coba untuk login, untuk register, ngeklik dalamnya silakan. Kalau mau langganan Kasir Pintar ya boleh. Setelah di Selenium ini, kalau aku saran kalian coba yang namanya Appium. Nah, Appium itu apa? Appium itu alat toolnya untuk otomasikan handphone, Android, iOS, itu bisa pakai gitu. Karena ya namanya zaman sekarang kan kayak di HP itu banyak banget. Appium itu juga bisa untuk desktop, untuk web, pokoknya banyak banget. Jadi dari Selenium ini kalian bisa ke Appium kalau kalian mau nyoba.
bahasanya mirip, jadi masih kayak driver.find element by itu masih sama, masih sama persis. Cuman itu kalian kalau bisa Selenium bisa Appium, kalian ya skillnya nambah. Bisa untuk apply bisa nilai positif, nilai tambah. Itu diketik dong Kak, Appium atau Appium gitu. Ini Appium. Appium ternyata salah semua ya. Bukan Appium atau Appium. Appium ternyata teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ya, kalau udah ngisi link pendaftaran, link pendaftaran dari absensi, itu kan ada kolom komentar gitu kan. Barangkali teman-teman pengen belajar lebih lagi gitu kan, upgrade ilmunya bareng sama Mas Edwin lagi, boleh nih kasih tahu pengen belajar QA apa lagi gitu. Kalau nanti Mas Edwin bersedia lagi untuk ngisi. Gimana Mas Edwin? Boleh. Nanti dicarikan waktunya lebih panjang lagi ya kalau yang itu. Soalnya kan ini kan kalau kayak cuma 1 jam ya, aku tadi cuma bisa ngajarin itu aja. Kalau yang memang yang itu nanti kalau misalnya memang ada waktunya bisa lebih panjang mungkin ada kelasnya. Nah, mantap. Jadi teman-teman nggak usah ragu-ragu kalau misalnya kepengen dapat kelasnya tadi untuk yang lebih detail lagi barangkali gitu ya, kepengen diadakan kelas lagi, boleh kirim saran di situ. Boleh aku mau kelas lagi sama Mas Edwin untuk kelas produk gitu ya. Jadi langsung aja diisi. Nah, karena itu Mas Edwin ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Ini tadi ada pertanyaan dari Sui Setiawan ya. Oh ya, portonya QA itu gimana? Tes case-mu itu portomu. Serius. Jadi kalian punya dokumentasi tes yang kalian kerjakan, kalian bisa sedetail apa? Ya kalau anak desain kan ini hasil gambarku. Kalau QA ini tes case-ku. Semakin detail, semakin bagus, itu portonya berarti kalian semakin bagus. Gitu. Gitu. Mungkin ada bikin portonya kayak gimana gitu bentukannya Mas Edwin. Berarti kayak tabel gitu tadi. Ya, tabel test case-nya itu tadi itu. Itu kalian buat aja yang selengkap mungkin gitu. Misalnya register kasir pintar gitu, kalian daftar kasir pintar itu tadi kalian masuk, ya itu tadi bisa kalian pakai test case. Oke. Nah, jadi tadi udah dibocorin ya Mas Edwin ya teman-teman, kalau misalnya kepengen jadi QA itu dari background pendidikan apapun bisa sebenarnya, yang penting mau belajar gitu kan. Kalau misalnya pengen tahu detailnya, pengen belajar otodidak, bisa ikut kurs-kurs kayak gitu. Bikin kurs kayak dari kasir pintar ini juga boleh pastinya ya. Kalau misalnya pengen nanti next lagi sama Mas Edwin, jangan lupa sekali lagi disarankan untuk diisi di kolom saran gitu di Google Form tadi, di link absensi kita bilang nih pengen kelas apa lagi gitu sama Mas Edwin. Kayak kemarin digital marketing, hari ini kelas product automation, langsung diisi aja, oke teman-teman. Dan sekalian juga ingatkan untuk teman-teman jangan lupa untuk di link absensi diisi yang sedetail-detailnya ya, karena nanti akan dikirimkan nih untuk yang namanya voucher dari Cakap dan juga dari Karirmu. Nanti akan dikasih tahu juga step by step-nya kayak gimana sih caranya untuk redeem vouchernya, supaya nanti teman-teman nggak kelewatan untuk voucher-vouchernya dan juga untuk benefit-benefit lainnya dari Cakap dan juga Karirmu. Oke? Boleh connect dong di LinkedIn katanya Sui Setiawan tuh Mas Edwin. Aku nggak punya LinkedIn. Astaga, luar biasa. Instagram atau gimana nih Mas Edwin kalau misalkan orang-orang pengen nge-reach Mas Edwin lewat mana? Ini di email perusahaan aja, edwin@kasirpintar.co.id ya kali kita. Ya, .id. Boleh di itu. Kalau mau kontak tanya-tanya bisa lewat situ. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kepengen tanya-tanya kepo tips-tipsnya gitu ya, sama Mas Edwin boleh di edwin@kasirpintar.co.id. Oke, apalagi ada lagi yang mau ditanyakan atau mau ditambahin sama Mas Edwin? Sudah cukup kah? Ya, pesanku ini aku baru mulai ngajari kalian, baru kulit paling luar, jadi di dalam itu masih bisa lebih banyak lagi, kalian bisa otomasiin lebih dari 1 device. Itu tadi kenapa aku nggak ngajari kalian yang rekam-rekam, karena kalau kalian yang pakai coding ini kalian bisa otomasiin dari remote jarak jauh, bisa otomasiin lebih dari 1 device, keren macam-macam. Itu makanya masih perjalanannya masih panjang, kalian bisa cari lagi getting start course-nya Selenium, getting started Selenium gitu, udah itu bisa. Semangat. Oke, nah semangat tuh kata Mas Edwin ya. Jadi teman-teman jangan sampai males nih buat belajar tentang yang namanya
QA automation tadi, benar ya namanya ya. Nah itu dia. Kalau misalkan kalian tahu lebih dalam lagi, lebih daging lagi sama Mas Edwin, boleh nge-reach Mas Edwin di email ya Mas Edwin ya, edwin@kasirpintar.co.id, karena Mas Edwinnya tidak punya LinkedIn teman-teman ya. Kalau mau mabar sama Mas Edwin juga boleh sih ya. Ini hobi main juga orang. Oh iya. Sambil mabar, sambil tanya-tanya gitu juga boleh ya. Oke, sekali lagi juga saya mau ingatkan lagi, untuk link absensi hanya dibagikan di room Google Meet ini aja. Jadi silahkan diisi sekarang juga supaya nggak kelewatan voucher-voucher dan benefit-benefitnya itu tadi ya, yang akan diberikan oleh Cakap dan juga Karirmu. Kalau Cakap ini ada yang namanya gratis untuk belajar bahasa Inggris selama 6 bulan, dan juga kalau untuk Karirmu ada diskon 20% untuk kelas-kelas yang ada di Karirmu nih teman-teman. Terima kasih Mas Edwin atas modal ilmunya, katanya Karina Auliasari. Oke, thank you banget Kak Karina ya, mudah-mudahan info yang dikasih sama Kak Edwin hari ini bermanfaat semuanya. Oke, kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Sisiko, oke siap, Ko Citra lagi Kak Citra ya. Oke, saya kasih kesempatan untuk teman-teman untuk ngisi link absensinya sekarang juga ya. Jadi jangan sampai kelewatan karena tidak akan dibagikan di WA ya. Jadi langsung diisi sekarang juga di kolom chat di Google Meet. Buruan diisi supaya nggak kelewatan untuk benefit-benefit yang diberikan oleh Cakap dan juga Karirmu nih teman-teman. Oke, sekali lagi kalau dari Cakap ada gratis belajar bahasa Inggris selama 6 bulan. Lumayan kan? Ada juga dari Karirmu voucher diskon 20% untuk kelas-kelas yang ada di Karirmu. Nah, kalau gitu saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah join pada siang hari ini. Besok kita akan ketemu lagi. Kita akan membahas apa? Kita akan belajar tentang tag. Ini dia loh, gimana ini ya? Akan lebih rumit kayaknya perkodingan duniawinya ya. Jadi siapa yang udah siap untuk join, besok jangan lupa kita join lagi, ketemu lagi di jam 1 sampai jam 3 sore bareng Nesa dan juga PD Course by Kasir Pintar. Saya mau undur diri teman-teman, terima kasih sekali lagi untuk waktunya, dan jangan lupa diisi untuk link absensinya ya. Kita ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.